Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Haleluya, haleluya. Saya udah semua untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita datang ke hadirat Tuhan. Mari adik-adik dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepalamu seluruhnya. Tenangkan hati dan pikiran masing-masing. Rasakan hadirat Tuhan. Tundukkan kepala, buka hati dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan buat sepanjang hari ini Tuhan. Sebab Engkau masih berikan kami kesehatan, napas kehidupan dan umur yang panjang ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat segala kebaikan, kasih dan damai sejahtera yang kami terima hingga pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu di sini ya Bapa, kami telah memulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kami semua Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus yang baik, kami juga buka hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk menikmati setiap Tuhan, setiap lagu pujian dan penyembah serta sabda-Mu yang luar biasa, yang akan menjadi terang atas hidup kami. Kami juga rindu Tuhan, rindu mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus mengalirlah Engkau di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapakku, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Dengan darah-Mu Engkau menebus hati kami ya Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau telah juga menebus setiap hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur segalanya ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu
Yesus, ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Percaya ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, kami percaya Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus, bersyukur. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Tukar hidupku, ini
Yesus, Yesus, Engkau mengabdi aku, mengabdi aku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau aku. Syukur bagimu ya Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus mengalir dan kami terima kuasa Roh Kudus di sini. Syukur bagimu, haleluya, haleluya, amin. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Yang percaya Tuhan Allah hadir di tempat kita ini, katakan amin. Haleluya, Tuhan sungguh besar, amin. Tuhan Allah di tengah kita besar.
memuji Tuhan, amin. Hidup ini suka-sukanya Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu penyembahan seperti wanita yang mengurapi yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Seperti wanita, mengurapiku, menangis di bawah kakimu.
semua yang ada di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menguasai seluruh hati dan pemikiran kami. Kami mau letakkan semuanya Tuhan di bawah kaki-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi pengharapan dan kekuatan kami. Dan Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, kemampuan bagi kami. Dan damai sejahtera-Mu melingkupi setiap kami semua yang ada di tempat ini. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Shalom. Banyak generasi bangsanya ya. Puji nama Tuhan, terima kasih sudah mau datang. Buat kalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih kehadirannya kali ini. Kita percaya bahwa kita semua ada di tempat ini karena kasih Tuhan, amin. Amin generasi bangsa, amin orang tua, amin anak muda. Haleluya. Yuk kita langsung aja. Semua yang generasi bangsa ini bawa nggak yang namanya senjatanya? Bawa tidak? Tidak bawa, tidak apa-apa. Kita lihat bersama ya. Yuk kita akan baca sama-sama dari Keluaran pasal 21. Kita akan baca ayat 1 sampai 6.
Sudah? Kita bacanya gantian ya. Yang pertama nanti kaum pria ya, karena mereka pertama ada di bumi ini ya. Lalu kita bantu mereka nanti di ayat kedua sampai selesai di ayat yang ke-6. Nah ya. Sudah siap kaum pria? Ada yang merasa nggak pria di sini yang pria ini? Anak laki-laki. Sudah siap? Yuk, mulai dari yang pria. 1, 2, 3, ya. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Ayo wanita, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Pria, Ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. wanita, Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. pria. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka." Ya, wanita dengan kuat. 1, 2, 3 ya. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Bicara tentang budak. Mau tanya nih, apakah sama budak dengan pembantu? Sama enggak? Di mana perbedaannya? Kenapa kalau budak enggak apa-apa? Kalau pembantu digaji. Langsung ingat ya cuan ya, aduh luar biasa. Kalau pembantu dia diapain? Ada penghasilan, ya, ada penghasilan. Bahkan kalau saya lihat nih, kalau kalian lihat mereka yang bekerja mungkin di rumah-rumah para pejabat, mungkin yang bekerja di rumah-rumah para artis, mereka sering ya kasih tunjuk, oh ini kehidupan pembantunya, mereka kasih bantu, entah apapun tujuan mereka menunjukkan itu, tetapi di situ mereka mau kasih tahu bahwa orang yang tinggal bersama dengan saya pasti hidupnya makmur. Nah, itu pembantu. Presiden juga punya pembantu. Siapa namanya? Siapa? Bukan Perdana Menteri tetapi para menteri. Itu adalah pembantunya presiden. Nah, kalau budak, Alkitab ini memberitahukan sama kita, coba lihat kembali yang dituliskan di firman Tuhan itu, bahwa seorang budak di situ tidak ada kata bahwa dia akan menerima upahnya. Seorang pekerja akan menerima upah, tetapi seorang budak tidak menerima upah. Ya. Lalu di sini lagi kita melihat bahwa seorang budak itu dia harus melayani dengan segenap hati, dengan segenap pemikirannya. Kehidupan mereka diatur. Apa yang mau mereka makan, apa yang mau mereka minum, itu semua diatur. Ya. Karena majikannya lah yang akan beri makanan bagi mereka. Bukan mereka bisa ambil sendiri. Kalau kita ambil sendiri makanan kita, kalau kita pergi ada uang, kita bisa beli makanan kita sendiri, apa yang saya mau, apa yang saya inginkan. Tetapi budak tidak. Ya. Lalu tidak ada kebebasan. Kalau kita bebas melangkahkan kaki kita mau keluar rumah, ya kan, mau 1 meter dari rumah, mau 3 kilometer, mau berkilo-kilometer dari rumah, tidak akan ada yang protes. Tetapi budak, kamu mau duduk dimanapun itu ditentukan. Dia mau pergi kemana itu harus ada instruksi dari majikannya. Makanya hari ini saya katakan
taat dan setialah. Katakan pada kanan kiri kita, taat dan setialah. Kehidupan seorang budak itu enggak enak, enggak apa? Apakah kehidupan seorang budak enak? Enak enggak? Kalau kita di sini bebas enggak mau makan apapun? Bebas ya. Kita bebas mau makan apapun asal kita bisa membelinya. Asal kita ada uang untuk beli makanan itu. Asal kita punya kemampuan memasak, kita bisa mengolah yang tidak enak menjadi enak. Tapi kalau nggak punya kemampuan, yang enak pun bisa jadi tidak enak. Karena tidak ada kemampuan mengolah. Nah, jadi hari ini, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar dari kehidupan seorang budak. Seorang budak kalau punya anak seperti ini, mereka akan tetap dihitung sebagai budak. Ya. Nah, kalau kita membaca tadi, itu bicara tentang budak Ibrani. Kalau orang Ibrani masih ada aturan-aturan yang diberikan kepada mereka, dan di mana mereka itu ada tahun-tahun di mana mereka boleh dibebaskan dan aturan-aturan di mana mereka boleh dilepaskan dengan beberapa hal. Tetapi budak di luar Ibrani mungkin gak seperti itu. Nah, jadi pada saat sore hari ini kita belajar bersama-sama dari kehidupan seorang budak ini. Saya dulu pernah menonton. Siapa di sini pernah sempat menonton tentang kehidupan budak? Siapa di sini pernah menonton kehidupan budak? Saya dulu pernah menonton film kehidupan budak, ya, dan pada zaman itu kehidupan budak itu saya melihat dari kulitnya ya, karena film itu mereka semuanya yang tidak menjadi budak itu mereka berwarna kulit putih. Lalu yang berwarna kulit hitam mereka menjadi budak. Nah, ketika satu kali kedapatan budaknya melarikan diri, maka budaknya ini tanpa ampun mereka siksa. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Lalu mereka membiarkan budak itu terkapar begitu saja. Kalau tuannya bilang jangan sentuh, maka tidak ada satupun yang akan menyentuh budak itu. Bahkan kalaupun dia harus mati karena siksaan itu, dia akan dibiarkan. Itulah kehidupan budak. Kira-kira enak gak jadi budak? Enak gak jadi budak? Dan saya juga pernah mendengar beberapa berita-berita, ya, tentang orang-orang di mana mereka pergi ke negara lain. Mereka sebelumnya dijanjikan untuk mereka akan diberikan upah, diberikan gaji, akan diberikan apa yang menjadi hak mereka. Tetapi ketika mereka sampai di tempat yang dituju, ternyata apa yang dijanjikan itu sama sekali tidak ada, nol. Lalu apa yang terjadi? Mereka diperbudak. Tidak diberi makan, dipaksa kerja keras, bahkan seperti kerja rodi. Nah, inilah yang terjadi kepada orang-orang yang disebut dengan budak. Katakan budak. Sekali lagi budak. Iya. Sedih gak jadi budak? Siapa di sini yang merasa dirinya budak? Siapa yang merasa dirinya budak? Siapa yang merasa dirinya budak di sini? Nah, hari ini kita akan melihat bahwa seorang budak, kita bisa belajar dari kehidupan seorang budak. Kita melihat bagaimana budak itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah apa? Tidak pernah apa? Tidak pernah mengeluh. Siapa di sini suka mengeluh? Bangun pagi mulutnya sudah mengeluh. Setiap hari mulutnya mengeluh. Pagi sampai mau tidur mengeluh terus. Siapa di sini suka mengeluh? Katakan kanan kirinya, bertobatlah kita. Bertobatlah kita, jangan suka mengeluh. Seorang budak dia tidak pernah mengeluh. Walaupun pekerjaan bahkan kehidupan yang dia alami itu berat. Karena apa? Karena dia punya prinsip untuk taat pada tuannya. Katakan taat. Kita udah taat belum? Siapa yang sudah taat di sini?
Siapa yang setiap hari Minggu selalu isi absen di gereja? Cuman isi absen kan? Cuman isi absen. Siapa yang dari minggu ke minggu buka Alkitab, baca firman berseri? Ada, udah sampai mana? Berarti ke gereja cuman isi absen. Bukan mau bertemu Tuhan. Kita ke gereja bukan mau isi absen, tetapi mau memberikan hidup, bahkan menumpahkan rasa rindu kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar menjadi pribadi yang rindu pada Tuhan, kita tidak isi absen datang ke gereja, tetapi tanpa harus disuruh, tanpa harus dibujuk-bujuk, tanpa harus ditelepon-telepon, beribadahlah. Karena itu keperluan kita, bukan keperluan Tuhan. Amin. Masih isi absen? Masih? Yang masih isi absen katakan kanan kirinya atau kepada dirinya, aku harus bertobat. Pada dirimu sendiri katakan, aku harus bertobat. Ia harus bertobat. Nah, taat itu yang perlu kita pelajari dari kehidupan seorang budak yang dikatakan pada Keluaran 21. Lalu dikatakan di situ bahwa seorang budak itu tidak punya hak atas hidupnya. Tidak punya apa? Siapa di sini kalau ke gereja? Ya, ini untuk generasi penerus bangsa dulu ya. Kalau mau pergi beribadah itu harus pakai syarat. Atau kalau kamu mau setia dan taat kepada firman Tuhan harus kasih syarat sama Tuhan. Tuhan, kalau kau lakukan ini, aku akan lakukan ini. Tuhan, kalau kau kerjakan ini, aku akan melayanimu. Itu kasih syarat sama Tuhan loh. Budak tidak pernah mengatakan satu patah kata pun untuk majikannya. Dia setia, dia taat walaupun apapun yang diperintahkan majikannya. Walaupun itu dia harus mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan siapa dari antara kita untuk melakukan sesuatu yang sedikit pun Tuhan tidak diuntungkan di situ. Tapi kita bilang, Tuhan kalau lu lakukan ini, aku akan kerjakan pelayanan ini. Ada yang masih begitu? Pakai hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau masih hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan kalau mamaku, oh mak kalau kau kasih aku begini, aku akan pergi ke gereja. Itu ya untuk generasi-generasi ya. Kalau aku diberi ini, maulah aku ikut ke sana. Itu namanya udah nggak benar lagi. Tetapi seorang budak, ingat dia tidak punya hak atas hidupnya. Katakan, tidak punya hak atas hidup kita kecuali Tuhan. 1, 2, 3 ya. Tidak punya hak atas hidup kita kecuali Tuhan yang punya hak. Itu ya, tadi yang kita lihat. Lalu kita ini sebenarnya disebut orang apa sekarang? Apakah kita hari ini sebagai budak? Apakah kita sebagai budak? Tidak. Lalu kita disebut sebagai apa sekarang? Sebagai orang merdeka. Sebagai apa? Sudah merdeka. Yuk dibukakan Yohanes 8. Ayat 31 sampai 36. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Sudah dapat? Nah, saya baca ya. Nanti saya ayat 31, saudara ayat 32 sampai 36 ya. Biar kita sama-sama membaca. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?
Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Yuk sama-sama. Masih saya ya. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pertanyaannya, kapan kita bisa dikatakan merdeka? Kapan Indonesia dikatakan merdeka? Saya tidak tanya tanggal, kapan dikatakan merdeka Indonesia? Saya tidak tanya tahun, kapan dikatakan Indonesia merdeka? Ketika bangsa Belanda, Jepang keluar dari Indonesia, Indonesia memiliki hak atas dirinya sendiri, atas negaranya sendiri. Itulah dikatakan bahwa Indonesia sudah, bukan tanggalnya. Bukan tanggalnya, tetapi peristiwanya. Kapan kita dikatakan merdeka? Ketika Yesus sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib, untuk setiap orang yang percaya kepadanya dikatakan merdeka. Dikatakan apa? Sama-sama katakan merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari apa kita? Dari ayat yang ke-34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba. Pertanyaan lagi, siapa di sini yang menyatakan sudah merdeka tapi kerjanya bikin dosa terus? Bangga pula mengatakan itu. Harus bertobat, katakan pada diri sendiri, saya harus berubah. Bukan cuma di bibirnya saja, tapi di praktek kehidupan. Kita bilang kita sudah merdeka, tapi halo, cakap kotor ya cakap kotor juga. Kebun binatang ya keluar juga. Kita bilang kita sudah merdeka, melawan memberontak tetap juga. Kita bilang kita sudah merdeka, tetapi firman Tuhan gak pernah kita baca. Alkitab gak pernah disentuh. Berdoa gak mau. Apakah itu ciri-ciri orang yang merdeka? Itu bukan ciri-ciri orang yang merdeka, karena orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus akan menghargai pengorbanan. Menghargai apa? Masih ingat tidak kalau setiap hari kemerdekaan apa yang diingat? Kalau setiap bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya, apa yang diingat? Apa yang kita ingat? Apa? Hadiah. Aduh, ya kamu dapat hadiah. Kebebasan, tidak jadi budak. Pengorbanan, darah yang kita ingat. Waktu 17 Agustus kamu harus ingat ada darah yang tercurah, makanya bangsa Indonesia bisa bebas dari penjajahan. Jangan kita pikir Indonesia ini bebas karena ongkang-ongkang kaki para pemimpinnya. Bukan. Tetapi kamu harus lihat kepada sejarah. Ada banyak darah yang tertumpah, ada banyak nyawa yang terenggut. Karena untuk kemerdekaan. Karena apa? Dan ada darah yang mahal tercurah supaya kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Darah siapa? Darah siapa? Kamu sudah nyanyi tadi, kita sudah nyanyi. Ku bebas, ya kan? Oleh darah Yesus ku bebas. Tadi ada juga, dengan darahmu, dengan apa? Kita dibebaskan bukan dengan uang. Tetapi dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Kok payah kali bilangnya, susah kali. Tapi kalau bilang yang lain-lain yang tidak perlu itu kencang sekali. Dengan apa kita dibebaskan? Dengan apa kita dimerdekakan? Dengan darah Yesus. Ingat baik-baik di dalam pikiran kita, simpan di dalam hati kita, dengan darah kita dibebaskan. Jadi hari ini harus diingat bahwa ketika Yesus serahkan
menyerahkan dirinya, nyawanya disalib, itu adalah peristiwa di mana kita dimerdekakan. Siapa yang sudah merdeka angkat tangannya? Siapa yang merasa masih terjajah angkat tangannya? Oh, masih terjajah ya. Nanti perlu lagi dimuridkan. Yang sudah merasa merdeka masih merasa belum menjadi pejuang, perlu juga untuk dimuridkan. Nah, itu yang perlu diingat. Di Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan itu, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Siapa mau jadi budak lagi di sini? Siapa di sini mau jadi budak? Mau jadi budak? Kasih mau jadi budak. Kalau di Keluaran 21 tadi, boleh dibuka Keluaran 21? Di situ katanya ada tanda seorang budak. Yuk kita baca ayat yang ke-6. Belum tampil ya? Saya yang baca atau kita tunggu deh sebentar ya. Saya baca aja. Dengarkan baik-baik, kasih kupingnya, dengarkan baik-baik. Inilah tanda seorang budak pada zaman itu. Maka haruslah tuannya itu membawa budaknya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Pada zaman itu seorang budak dikasih tanda. Tandanya apa katanya? Telinganya diapain? Telinganya diapain? Itu berlaku untuk siapa? Jadi laki-laki, perempuan telinganya ditusuk, ada tandanya. Bukan asal tusuk, bukan kayak kamu pakai anting-anting. Jadi kalau saya lihat laki-laki pakai anting-anting, jangan bilang ini lagi zamannya. Karena firman Tuhan katakan laki-laki berlakulah seperti laki-laki. Saya enggak pernah lihat Yesus pakai anting-anting. Kamu pernah lihat? Pernah lihat enggak? Siapa pernah lihat Yesus pakai anting-anting? Walaupun kata orang ini zamannya, tetapi model kita adalah Yesus. Pribadi yang kita contoh adalah Yesus. Bukan tokoh atau pribadi di bumi ini. Yang menjadi tolak ukur kita untuk melakukan sesuatu adalah firman Tuhan. Untuk kita tahu bagaimana bersikap, tolak ukur kita firman Tuhan. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Saya tanya, apakah pernah Yesus memakai apa yang dipakai wanita? Jadi kalau anak laki-laki atau para pria-pria mengatakan ini adalah model pakai anting-anting, saya rasa harus banyak baca firman lagi. Apa ada seperti itu? Karena pada zaman itu dikatakan seorang budak ciri-cirinya adalah ditusuk. Ditusuk apanya? Giginya. Apanya ditusuk? Iya, ada tanda di telinganya, di daun telinganya ini. Coba pegang dulu telingamu laki-laki. Kalau wanita kan memang ada ya anting-antingnya ya untuk menghias diri. Tapi kan laki-laki kan gak mesti ya seperti itu ya. Jadi hari ini tidak boleh ikut-ikutan generasi muda, amin. Ya, lihat Yesus tidak pernah melakukan hal seperti itu, yang aneh-aneh seperti itu. Nah jadi hari ini di dalam Galatia tadi dikatakan, kembali kita ke Galatia, ini yang terakhir biar kita langsung pulang. Galatia 5 ayat 1 katakan, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita sudah merdeka, jangan bersikap seperti budak. Haleluya. Jangan bersikap seperti budak. Katakan, aku tidak mau bersikap seperti budak. Kalau kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus,
maka milikilah sifat-sifat Kristus dalam diri kita. Amin. Sebutkan buah roh. Itulah yang perlu kita, engkau dan saya miliki. Amin. Amin. Kalau kita menyatakan diri kita sudah dimerdekakan, maka kita perlu itu di dalam kehidupan kita dan menjadi gaya hidup. Katakan menjadi gaya hidup. Ya, tidak mungkin seseorang ada sukacita kalau dia tidak ada kasih. Itu seperti tangga. Tangga yang pertama adalah kasih. Kalau seseorang ada kasih Kristus dalam dirinya, maka hidupnya akan ada sukacita dalam keadaan apapun. Ya, tidak akan bersungut-sungut. Tetapi kalau tidak ada kasih dalam diri kita, maka tidak mungkin kita sukacita, damai, sejahtera. Tidak akan mungkin ada kemurahan, tidak akan mungkin ada kebaikan, kesetiaan dan kelemah lembutan, apalagi penguasaan diri. Itu tidak akan ada. Tetapi hari ini saya mau katakan, milikilah 9 buah roh. Apa? Ya, milikilah 9 buah roh. Itulah salah satu ciri tanda bahwa kita sudah dimerdekakan. Ya, itulah segala sesuatunya disatukan di dalam itu. Di dalam 9 buah roh itu. Amin. Amin. Sudah merdeka atau masih jadi budak? Sudah merdeka atau masih jadi budak? Kalau orang yang merdeka, mulutnya tidak sembarang bicara. Karena ada firman yang akan mengajari kita bagaimana untuk berbicara. Tidak akan ada lagi keluar kata-kata yang tidak membangun. Tidak lagi keluar kata-kata yang menjatuhkan orang-orang di sekitar kita, menjatuhkan teman-teman kita, menjatuhkan bahkan keluarga kita. Tapi kita akan memberikan kata-kata yang penuh berkat. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita naikkan pujian yang awal tadi. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Saya mau kita sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Bukan hanya sekedar bernyanyi. Tetapi ingat, kita ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus sudah tercurah. Ada nyawa yang dikorbankan untuk kemerdekaan kita. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Dengan darahmu tebus dosaku. Mari semua katakan. Kau tukar hidupku. Aku sepenuhnya milikmu. Aku katakan lagi dengan darahmu Yesus. Dengan darahmu yang tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Aku sepenuhnya milikmu. Yesus, 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 Tuhan seru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru.
tercurah. Jangan lagi menjadi anak-anak Kristen yang tidak tahu berterima kasih, karena hidup sudah diberikan kepada kita. Hidup yang penuh anugerah, hidup yang penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari ini ada kesempatan untuk kita memuji memuliakan Tuhan. Ketika ada waktumu, ingatlah untuk terus beribadah kepada Tuhan, baik di rumahmu, dimanapun engkau berada. Jangan pernah lupakan Tuhan sedikit pun dalam hidupmu. Jangan engkau tinggalkan Injil Kristus, karena itulah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus, di mana diberikan kuasa atasnya untuk menyelamatkan. Hari ini bagi kita semua, bahwa janjinya berlaku sampai selama-lamanya, sampai kita berakhir dari bumi. Tetapi ingat bagaimana bangsa Israel tidak menghargai kasih yang diberikan Tuhan, tidak menghargai pengorbanan yang diberikan Tuhan. Maka bangsa itu mengalami pembuangan, bangsa itu mengalami hukuman, dan bangsa itu mengalami aniaya dalam kehidupannya. Mereka menjadi budak, puluhan tahun mereka menjadi budak, tidak ada kemerdekaan, dan mereka hidup sebagai tawanan di bangsa lain. Dan hari ini ketika engkau sudah dimerdekakan, jangan biarkan dirimu kembali menjadi budak. Jangan biarkan dirimu menjadi tawanan dosa. Jangan suka hidup dalam dosa. Jangan suka menjadi orang-orang yang terkenal karena kejahatan, karena dosa, karena perbuatan-perbuatan tercela dalam hidup kita. Tetapi biarlah kita dikenal oleh karena kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berubah. Mari kita bertobat dari kehidupan kita yang tidak benar. Oleh karena darah Yesus sudah tercurah bagi kita. Sebelum buka persembahan kita katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kasih ya Tuhan Yesus berkati gembala tempat ini Pak Rudi dan juga keluarganya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang mencukupkan apa yang diperlukan, baik untuk kebutuhan mereka sehari-hari maupun untuk pelayanan di tempat ini. Begitu juga Tuhan anak-anaknya Engkau berkati Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang senantiasa menyatakan melalui kehidupannya pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Begitu juga seluruh tim di tempat ini Tuhan, tim pelayanan. Biarlah Tuhan mencukupkan apa yang diperlukan dan ada kesatuan hati bagi seluruh tim di tempat ini Tuhan, agar kami boleh melayani Engkau lebih sungguh lagi Tuhan, dan boleh kami melayani Engkau Tuhan sepanjang hidup kami di dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya atas kasih setia-Mu, dan biarlah Tuhan berkat-Mu senantiasa memelihara kehidupan kami. Mari saudara, angkat tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu. Biarlah engkau pulang di dalam perlindungan dan berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunialah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau